Keras, AHY sindir Gibran. Rakyat bosan dengan pemimpin dramatis dan pencitraan. AHY siapkan kader untuk lawan mantu Jokowi di Medan. Sebelumnya, pertanyakan dinasti politik di mananya Gibran ditabuk netizen. Gibran Rakabuming menjawab tudingan dinasti politik yang disalamatkan kepadanya setelah maju di Pilwakot Solo. Putra sulung Presiden Jokowi diusung PDIP sebagai calon wali kota Solo. Gibran mempertanyakan pihak-pihak yang menyerangnya dengan menyebut dan menuding dinasti politik. Jika tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya, ini kan kontestasi, bukan penunjukan. Jadi, kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu, kata Gibran saat mengikuti webinar digelar PDIP bertajuk Calon Kepala Daerah Muda Berbicara Politik, Dedikasi, Motivasi, hingga Politik Dinasti, Jumat 24 Juli, seperti dilansir Kumparan. Pernyataan dan pertanyaan Gibran, dinasti politik di mana? Banyak mendapat respon dari warganet. Ya elah, dia belagak blow on. Mas, kalau si itu bukan anak presiden, yakin ada yang ngajuin Anda pilkada di umur segitu. Kalau si itu cuma anak tukang mebel, yakin Anda dikenal dan masuk radar partai. Kalau si itu hanya dikenal sebagai tukang martabak dan tukang catering, yakin urusan Anda bisa dibicarain di istana. Dulu ngeles, seolah tidak mau. Sekarang maju tanpa malu. Semprot netizen Windy Kusna Rahmayanti di Facebook. Kata netizen lain juga menimpali. Kan sama kayak bapaknya mbak. Dulu bilang gak urusan sam copras-copres. Giliran pilpres, maju tanpa malu. Jadi gak heran kalau sekarang anaknya juga begitu. Like father, like son. Timpal Eka Baihaki. Demokrat menyindir. Rakyat bosan dengan pemimpin dramatis dan pencitraan. Peningkatan drastis elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada survei nasional yang dirilis indikator 13 sampai 16 Juli 2020 lalu menunjukkan kian dinamisnya arah politik negara ke depan. Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra mengatakan sosok AHY dan Partai Demokrat menjadi gambaran bahwa masyarakat saat ini sedang mengidolakan tokoh yang tidak saja populer, tapi siap bekerja untuk rakyat dalam situasi sulit. Masyarakat sudah bosan dengan kepemimpinan dramatis dan pencitraan, aksi marah-marah, nangis-nangis, dan lempar tanggung jawab, ujarnya. Peningkatan elektabilitas AHY dalam 2 bulan terakhir naik menjadi 6,8% dari sebelumnya 4,8%. Ada peningkatan hampir 50%. Sedangkan elektabilitas Partai Demokrat meningkat menjadi 5,7% dari sebelumnya 3,6%, meningkat hampir 60%. Sejak Partai Demokrat dipimpin AHY pertengahan Maret 2020 lalu, partai yang didirikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memang langsung tancap gas. Menurutnya, ada 2 instruksi yang keluar AHY sejak 2 bulan lalu di awal kepemimpinan. Dari Gerakan Nasional Lawan Corona hingga Gerakan Nasional Peduli dan Berbagi, seluruh elemen Partai Demokrat bergerak membantu rakyat di segala lapisan, terutama yang paling terdampak pandemi COVID-19 dan sebelum terjangkau bantuan pemerintah maupun bantuan swadaya masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, Demokrat berkoalisi dengan PKS di Medan, siap tarung lawan mantu Jokowi. Koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bakal terjalin dalam waktu dekat, khusus pemilihan wali kota Medan, Sumatera Utara dalam Pilkada Serentak 2020. Mereka bertekad mengusung pasangan calon bersama untuk melawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Hal itu diungkapkan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman
usai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Gedung Dewan Pimpinan Pusat DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat 24 Juli. Yang sudah tersampaikan adalah bahwa mereka sedang berkomunikasi politik untuk mengusung calon di luar saudara Bobi ya, kata Sohibul kepada awak media di DPP PKS Jumat 24 Juli. Sohibul mengungkapkan bahwa partainya kemungkinan bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan akan mengusung Ahyar Nasution sebagai calon wali kota Medan. Mengenai calon wakilnya, Sohibul masih belum membeberkan. Dia hanya memastikan bahwa kepemilikan kursi Demokrat dan PKS di DPRD Kota Medan sudah cukup untuk mengusung pasangan calon. Karena Pak Ahyar sudah masuk menjadi kader Demokrat dan ini mudah-mudahan menjadi koalisi antara Demokrat dan juga PKS. Kursi DPRD PKS dan Demokrat cukup biasa berlayar, kata Sohibul. Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sohibul Iman membicarakan koalisi di sejumlah daerah yang menghelat pilkada. Hingga kini, Demokrat PKS sudah dipastikan bakal berkoalisi di Kota Tangerang Selatan, Depok, Kepulauan Riau, dan sejumlah kabupaten di Jawa Barat seperti Bandung, Karawang, dan juga Cianjur. Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengatakan pihaknya bakal mengusung bakal calon petahana Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Ahyar Nasution. Ahyar, yang merupakan kader PDIP, memutuskan bergabung dengan Demokrat. Diketahui, Rediview, PDIP bertekad mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, alias tidak kembali mengusung Ahyar. Jadi, Pilkada Kota Medan nanti Demokrat PKS melawan koalisi besar. Wakilnya akan diumumkan PKS dalam waktu dekat, kata Andi saat menghubungi cnnindonesia.com Jumat 24 Juli. Di lain sisi, kita membahas lagi Gibran. Pengamat sebut Purnomo sengaja positif COVID demi memuluskan anak Jokowi. Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional Saiful Anam menduga status positif COVID-19 yang dialami oleh Wakil Wali Kota Solo, Ahmad Purnomo disengaja. Dia curiga hal itu dilakukan agar langkah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, mulus karena tak punya pesaing di Pilkada Solo 2020. Purnomo yang menjadi pesaing Gibran saat merebut tiket rekomendasi PDIP dinyatakan positif COVID-19 pada Kamis 23 Juli sore. Dia pun kini sedang mengisolasi diri di rumahnya. Padahal sebelumnya, dia juga sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Bisa jadi, Purnomo sengaja di-COVID-kan demi memuluskan langkah Gibran untuk memenangkan Pilkada Solo. Katanya, seperti dikutip dari Ermol Sabtu 25 Juli. Lebih lanjut, ia menyoroti langkah Gibran yang sepertinya tidak punya lawan. Dia berharap hal itu tidak terjadi dan menginginkan Gibran harus melawan pasangan lain di Pilkada Desember 2020 nanti. Tapi, apa mau Gibran menang tanpa lawan? Saya kira tidak seru juga lawan kotak kosong, atau misalnya lawan tak sebanding. Lanjutnya, menurut dia, lawan yang bisa menandingi kekuatan Gibran di Pilkada Solo adalah Purnomo sendiri. Namun kini Purnomo sudah dinyatakan positif COVID-19 dan belum mendapatkan dukungan dari partai lain selain PDIP Perjuangan. Netizen pun ikut berkomentar. Tinggal kita lihat warga Solo, apa mereka sama seperti Singanu. Pemimpin itu mencerminkan rakyatnya. Jadi rakyat Solo pelongok-pelongok nggak ya? Kata Torikin. Sudah pintar belajar ngeles persis bapaknya. Pemimpin dijamin COVID ini memang sangat dibutuhkan keahlian ngeles. Berjanji lalu menghilang, berkata setinggi pohon pisang lalu cengengesan dan sebagainya. Beruntung manusia seperti ini sedang mendapat pulungan dari dedemit untuk merasakan seteguk nikmat dunia, kata Sri Budi Utama.
Bagaimana? Menurut pendapat Anda?